Halo, jumpa lagi bersama kita channel Lelaki Bodoh dengan gua Kodir Diara, sebelah gua Mas Ganteng, Eta. Siapa Om Deddy. Oke. Ya, gimana dia? Nah, apalagi untuk temen-temen jangan lupa like, share, and subscribe channel Lelaki Bodoh supaya kita tetap eksis. jangan lupa Apa tuh? tombol merah, Tombol merah. Tombol merah. lonceng. Jangan lupa loncengnya ya. Oke, loncengnya ya. Oke, sip. Sebelum itu, Sebelum itu ada yang mau lewat nih. apa itu yang mau lewat? Makanan ringan yang dimakan saat santuy. Santuy banget. Saat santuy ini. Oke. Kini telah hadir cemilan bermanfaat untuk kaum rebahan. Ninikus Bitter Ballen diolah dari jamur tiram pilihan dengan keju lumer di dalamnya, membuat Ninikus Bitter Ballen jadi cemilan kekinian yang asik disantap saat santuy. Oke, aku mau nyobain ini nih Bitter Ballen. Bitter Ballen. Ya kan? Nih, Julia ya kan? Ayo cus. Mari kita coba. Mari kita cuci gini sama tangan. Udah cuci tangan dong. Udah cuci tangan ya Nih. kita ya. Lembut. Melting. Melting, light, rasanya nggak berlebihan. Beneran, aku nggak pura-pura. Aku nggak bohong. Bumbunya Enak. pas. Endol pokoknya. Cus dipesan ya. Endul. Ahe. Mari dipesan. Tuh dia. Iya, gimana itu dia? Jamur Ninikus. Tuh makanan yang apa ya? Aduh, bisa enak dibilang banget ya. Cemilan yang bisa dibawa Buat? untuk suguhan buat tamu di rumah. bisa jadi. Acara arisan lo, Bisa jadi. acara apa kumpul bareng teman-teman lo, Paling mantep itu bisa atau jadi. buat sebagai buah tangan untuk lu berkunjung ke rumah kakek, ke rumah nenek, ke rumah paman, ke rumah bibi, bisa jadi. Ke rumah mantan? Ke rumah mantan bisa jadi. Kalau Kalian lu juga punya kan? harapan untuk mau balik sama mantan, ya kan? Atau lu mau ke rumah cewek lu, bisa jadi untuk ngambil hati cewek lu. Iya. Siapa tahu cewek lu bisa seneng. Wah, yang besok bawain jamur Ninikus lagi. Oke, tinggal order, coy. Jangan lupa di order ya. Oke, jangan lupa order. Semua dengan jamur Ninikus bisa jadi. Hari ini kita mau ngebahas anak-anak sepak bola. Bener nggak? Betul. Ini Yang gimana? lagi trending tuh adalah akhirnya sih ya. Khususnya para pendukung Red Devils. Akhirnya harapan kalian saat ini telah tercapai bahwa resmi oleh sang legenda Manchester United telah berpulang. Tapi bukan ke Rahmatullah ya. Lagi bahasanya berpulang sih. Maksud gua berpulangnya itu dia pulang lah udah. Pulang. Udah mau gimana lagi sih? Jangan ditahan lagi, jangan ada lagi kata-kata tagar stay oleh. Sekarang impian kalian dengan para pemain tagar oleh out telah terrealisasi. Bahwa sang manajemen telah ngap juga. Itu ya kan, bahwa semua masih sayang oleh, ternyata ya kita sebagai pendukung ya, buat kalian sebagai pendukung ya tetap ya kan, biar bagaimanapun oleh adalah legenda hidup dan pahlawan di final Munchen. Iya. Ya kan, ketika di eranya Sir Alex, treble winner, dia salah satu pahlawannya, ya nggak? Walaupun kayak gitu kita berikan standing applause for Ole Gunnar Solskjaer, ya kan, yang udah memimpin 168 permainan dengan 92 kali kemenangan, 35 kali draw dengan 41 kekalahan
Dan Tapi trofinya? nol, Pak. Wah, tetap tegar. Kita sebagai pendukung MU tetap tegar, ya kan? Harus Walaupun dong. trofi Harus dong. 0, tapi ya rekor yang fantastis. Yaitu dengan tim nggak pernah kalah di kandang, men. Di kandang lawan. Di kandang lawan. Kandang lawan. Tapi trofinya nggak ada. Nggak pernah kalah di kandang lawan dengan prestasi ya sekitar 20 kali pertandingan lebih. Bukan kandang sendiri. Ya di kandang sendiri kalah juga, coy. Dan rekornya juga kalah 6-0. 6-1 Oh iya 6-1. Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur 5-0. 5-0. Liverpool, Leicester 4-2. Dan yang terakhir adalah puncak dari para amarah. Ya, menurut lo gimana? 4-1, 4 kekalahan semalam 4-1 gimana tuh? Bener-bener kalau sebagai fans MU sih ada kayaknya emang udah Layak nggak tuh diganti tuh? harus Sama harus, Ole. harus diganti sih, Mang. Harus diganti. Menurut lo kayak Bener. gimana tuh digantinya? Emang harus diganti, bener. Pelatihnya? Tapi kalau sebagai fans yang punya harapan sih harusnya ditahan dulu kalau masih sayang Ole gitu kan. Lah, Tapi jangan mau gimana? Jangan nanti kalau Mang Ole ditahan, yang ada Tambah terpuruk. kita sakit. Gue sebagai pendukung MU, aduh, men, siapin mental di dalam sirkelan lu, men. Gue ini udah banyak nahan mental, men. Dibilang masuk Tapi itu bola. biasanya tuh Dir, sebagai fans karbitan gitu kan. Tapi kalau fans sejati MU tuh biasanya tuh saling dukung ya kan. Iya sih. Bagaimanapun tim Memang saya. saling dukung, tapi kan kita butuh trofi, men. Iya nggak? Iya, benar. Yang namanya MU adalah historinya besar, klub juara, ya nggak? Bener kan? Trofi terbanyak lagi Liga Champion kan. Selama Oh, sejarah. Trofi terbanyak Liga Champions, Iya dong. Coba cek. trofi terbanyak di Liga Inggris, era Liga- Premier League. Premier League ya? Bukan Liga Champion. Berarti gue salah. Liga dong. Champions trofi terbanyak masih dipegang oleh Siapa? Real Madrid. Tetap Real Madrid. Real Madrid dengan trofi terbanyak. Kalau di Inggris, dataran Inggris ya, lu tau lah. Gua nggak mau nyebutin. Kenapa tuh? Nggak. Trofi terbanyaknya gua akuin is okay lah. Dia tahun ini is okay, gua bilang. Ya nggak? Gua nggak mau sebutin. Nah, tentang pemecatan Ole ini. Spekulasi yang berkembang ya kan. Banyak pelatih-pelatih, Cok. Jadi menurut lo siapa nih yang Dari- pantas dari para kandidat? Ada kandidatnya Brendan Rodgers, aduh. Siapa ya? Tapi itu kayaknya Cuman dari Brendan Rodgers, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Zinedine Zidane, terus siapa lagi? yang gua tahu Frank sih de Boer. Ah, Dari ke 5 kandidat nih ya, Cok. Ada satu yang gue gak demen. Gue jujur aja nih, siapa? sebagai fans MU, gue nggak suka ada satu nama kandidat, dan itu juga katanya Balik lagi dari katanya. manajemen MU sana menyetujui bahwa dia bisa jadi calon kuat. Brendan Rodgers. Oh, Brendan Rodgers ya. Gue sih secara pribadi ya, gue nggak begitu suka. Karena apa? Penunjukan Brendan Rodgers adalah mantan, ya, lu tau lah. Mantan pelatih siapa lah, lu tau lah. Liverpool. Ya gue di sini juga bukan apa gimana ya, tapi ya udahlah, janganlah, maksud gue gitu. Gengsi lah coy. Masa mantan pelatih Liverpool gitu ya? Ya walaupun memang kita ngomong bicara sepak bola modern adalah satu hal yang
nggak usah menyampingkan track record atau backgroundnya dia, tapi gua adalah MU sejati, anti yang namanya si merah satu ini. sorry, gua memang berseberangan dengan yang merah satu ini, tapi bagi gua masih banyak lah background pelatih yang di luar dari kandidat tersebut gitu. Jadi kalau menurut lu siapa yang cocok? Kalau yang gua kenal sih cuman baru Zinedine Zidane sih, baru gua tahu sih. Ya gue sih. Kalau yang lainnya gua nggak terlalu ngikutin. Kenapa lu lebih Ya ke karena arah kalau di sejarahnya di apa namanya Real Madrid gitu ya, baru pertama kali melatih di Real Madrid langsung gitu kan, menang juara. Oh ya, dia dengan rekor 3 kali juara champion Iya. berturut-turut. Turut-turut. Dan juga backgroundnya dia adalah sejarahnya dia juga membawa Prancis Piala Dunia, membawa Prancis ke semifinal di final Piala Dunia lawan Italia dengan kontroversinya yang lu tau lah, backgroundnya dari Iya. Zidane. Kalau menurut gue Zidane oke. Gua juga mengharapkan ya pokoknya dari 5 kandidat itu gua suka 4 kecuali 1. Terlepas dari apapun itu, walaupun nanti yang terjadi ya gue akan terima gitu kan, tapi kita berdoa jangan sampai ya satu pelatih kandidat, menurut gue ya Brendan Rodgers jangan sampai masuk lah, karena gue juga secara pribadi nggak setuju. Dan masih ada pelatih mentereng ya, contohnya juga gue juga menyetujui yang namanya Erik ten Hag. Erik ten Hag adalah pelatih Ajax nih ya, dia lagi bagus dia. Gue juga ngeliat di cuplikan-cuplikan pertandingannya, cara dia ngelatih, apalagi backgroundnya dia adalah pernah ngelatih Bayern Munchen B dan juga pernah jadi asistennya kalau nggak salah ya teman-teman ya, asistennya Pep Guardiola di Munchen. Ya pola permainannya sama lah, cuman kalau gua ngelihat, kalau secara pribadi gua lebih suka ke Erik ten Hag. Menurut gua gue lebih suka ke Erik ten Hag karena gue ngelihat kondisi Ajax saat ini, dia memaksimalkan pemain yang nggak begitu terkenal dengan talenta muda yang mau bersinar dan ya squad apa adanya dari Ajax, tapi dia bisa memainkan pola permainan yang bagus. Waktu gue ngeliat Ajax lawan Dortmund, waktu cakep. Frank de Boer adalah mantan pelatih Belanda, ya kan. Terus kandidat satu lagi Zinedine Zidane. Ya kalau lu lebih condong ke Zidane, ya gue juga oke ke Zidane, tapi gue lebih merasa kayaknya Erik ten Hag juga cocok. Untuk lu teman-teman, lu lebih suka kemana? Siapa yang pantas untuk kalian? Iya. Coba komen di bawah ya. Iya. Apakah kita panggil lagi Ryan Giggs ya kan? Dia juga pernah jadi interim gantiin si David Moyes. Ryan Giggs ya? Iya. Dia Ryan Giggs pernah jadi interimnya David Moyes. Dan itu juga nggak terlalu itu amat Nggak kan? lama. Masih Tapi termasuk bagus juga. ya tapi sekarang gini ya, apakah lu percaya nih sebagai pendukung MU mempercayakan kepada sang legenda, apalagi sekarang interimnya, pengganti sementaranya adalah Michael Carrick Carrick. sampai akhir musim. Kalau gue sih setuju kalau untuk sementara, tapi jangan lama-lama ya. Kita nggak tahu juga, sepak bola itu adalah bundar sih, kita nggak tahu. Tapi kalau Michael Carrick, gue waktu ngeliat baca di media online ya, penggantinya adalah siapa? Michael Carrick untuk sementara. Gue sedikit ya boleh lah, secara kan dia adalah generasinya Sir Alex, dan Michael Carrick adalah salah satu orang pemain gelandang. Biasanya dari kacamata awam nih ya kan, pelatih berposisi gelandang punya teknik dan strategi yang bagus buat tim. Itu biasanya loh ya, kita nggak tahu juga. Apalagi ditambah dengan Michael Carrick dulu waktu dia masih aktif bermain, dia punya kelebihan adalah
pintar membaca permainan. Ya, dia adalah kalau gue bilang selepasnya Paul Scholes, ya dia jenderal lapangan yang terbaik. Dia long pass-nya juga bagus, bisa membaca permainannya juga bagus. Itu menurut gue. Kenapa gue juga sedikit ya, oke lah, boleh lah dicoba Michael Carrick. Walaupun ada kandidat juga Darren Fletcher, ya kan? Fletcher. Salah satu pemain MU juga dulu kan. Tapi menurut gue ya, Fletcher juga bisa. Cuman untuk sekarang belum. Kalau untuk jadi interim juga nggak bisa, menurut gue. Fletcher. Karena ya nggak tahu sih gue. Tapi gue lebih peduli ke Carrick. Kita coba sih kepada legenda selanjutnya. Apakah akan terjadi ya kan? Awalnya adalah oleh percobaan, mainnya bagus, diperpanjang, karirnya bagus, akhirnya drop. Rata-rata kan udah gitu. Takutnya nih, Carrick bagus. Ini spekulasi gua aja sih. Maksudnya Carrick bagus. Terlalu banyak sanjungan pujian. Interim ya kan, bagus, dapat kontrak down. Kenapa bisa begitu ya? Udah dapat posisi nyaman kali ya Pak ya. Nggak tahu juga sih. Tapi rata-rata gitu sih sejarahnya. Pas interim mungkin mereka tuh mau membuktikan gitu kalau gue tuh layak jadi pelatih mungkin gitu ya. Iya. Pas jadi pelatih mungkin Down. nggak tahu. Down. Semoga pergantian pelatih ini yang ditanganin sama Michael Carrick ada perubahan. Dengan dipecatnya, ya kita terlepas dari dipecatnya apa? Ole Gunnar Solskjaer, kita tetap standing applause. Walaupun gimana pun dia adalah sang legenda. Kita harus standing applause for the legenda hidup sang Ole Gunnar Solskjaer. Walaupun gimana pun dia adalah tetap pahlawan treble winner eranya Sir Alex. Enggak? The babyface assassin. Orang yang paling anget di bangku cadangan, kagak mau pindah-pindah, dan tetap sampai pensiun dia di MU. Iya. Sedikit tuh tentang kisahnya Ole Gunnar Solskjaer, ya kan? Pemain the babyface assassin super subs, ya kan? Gua kira waktu ini ada secerca harapan dari Ole, tapi ternyata makin kesini ya itu ada faktor lain di belakang ini semua. Kita kan nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan Ole bisa belajar dari semua kegagalan inilah. Tapi yang jelas kita harus bisa menatap ke depan. Tapi itu si Harry Maguire kenapa di timnas itu banget ya? Gacor. Gacor banget gitu, cemerlang banget, tapi di klub Lawak. Gue juga bingung nih. Rata-rata pemain MU itu di klub ngelawak, tapi di timnas bisa gacor. Gue bingung tuh. Apa permasalahannya? Apa karena Mang Ole? Tapi juga nggak bisa juga Mang Ole ngelatihnya gimana? Apa kurang tegas atau gimana? Gue juga nggak tahu sih. Apa kurang potensi? Tapi yang satu yang gue harapin banget potensinya keluar adalah, pasti kalian semua setuju nih, adalah Donny van de Beek. Ini pemain yang sangat disayangkan buat gua kalau diganti. Fred bagus, dan walaupun sedikit ngelawak, walaupun kita bisa tertawa terbahak-bahak oleh ulahnya Fred. Tapi ya begitulah. Kita kasih kesempatan buat Donny van de Beek yang dia udah ngebuktiinnya kan waktu lawan Watford. Jadi kesimpulannya, harapannya untuk pelatih baru adalah ya semoga ada perubahan ya, walaupun gak signifikan gitu ya. Harus signifikan dong, cowok. Oh iya, kita sebagai fans MU udah apalagi ada rumornya ya, Cok. Ada rumornya, Cok. Ronaldo, gue pernah baca satu portal ya. Nah itu dia nih, Ronaldo bakal out kalau MU nggak finish 4 besar pas besar atau masuk Liga Champions.
itu salah satu pemberontakan sih. Iya nggak? Itu ada gue pernah baca kabar begitu bahwa Ronaldo cabut Ya. dan ada rumor juga ketika Ole mau dipecat bahwa Ronaldo dan Bruno memimpin pemberontakan. Sama waktu kayak dulu ya sebelum Mourinho dipecat ada pemberontakan dengan Pogba memberontak segala macam. Ya mudah-mudahan Oleh di tempat baru. Ole di tempat baru. Mungkin nanti ada di tempat baru. Oh kita nggak tahu. Nggak Ole tahu. mungkin lebih baik Aman. lagi. Kita nggak tahu. Karena gue juga punya Ole memang dipecat, tapi ada desas-desus juga yang mengatakan bahwa manajemen MU ingin melakukannya secara terhormat. Artinya mungkin ada posisi lain. Mau jadi duta besar kek, atau mau jadi direktur teknik yang nggak dipunya dari tim-tim Inggris, gitu kan? Ya nggak apa-apa dah. Direktur teknik nggak apa-apa. Atau dia mau melatih tim-tim ininya, selalu dah. Tapi tetap standing applause for Ole. Oke, sampai di situ pembahasan kita tentang dipecatnya Mang Ole dan tagar Ole out telah tercapai. Tercapainya tagar Ole out. Oke, sampai di situ pembahasan kita. Tetap semangat buat para pendukung MU ya. Kalian harus kuat-kuat mental. Jadilah MU sejati. Fans MU sejati. Ya. Walaupun ya masuk goa selalu menghantui tidur kalian. Oke, itu aja. Tetap dukung channel Lelaki Lelaki Bodoh. Bodoh dengan cara Like, share, and comment. Oke, tetap semangat para pendukung MU dan tetap banyak-banyak minum vitamin. oke. Oke, Tetap sampai jumpa. Dah.